sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusi Yusniat Nur Fadilah. Tentunya hanya di obrolan santai. Kali ini kita akan sharing kembali. Namun mohon maaf sebelumnya kita baru bisa sharing kembali karena sangat padat agenda Mai Abi ini. Maklum orang sedikit sibuk. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa kembali, sharing kembali. Mudah-mudahan kita selalu tetap istiqomah dalam menyebarkan kebaikan. Ya, kali ini kita akan sharing mengenai paman Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Yakni Abu Lahab. Nah, sebelumnya mohon share video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita langsung saja ngobrol dengan Mai Abi mengenai paman Nabi yang satu ini, yaitu Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab ini sangat dikenal dengan paman yang sangat menentang Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya. Bagaimana menurut Abi mengenai Abu Lahab ini, Bu? Abu Lahab ini kan, sebelumnya saya mau klarifikasi dulu ya, bukan karena sibuk sih, cuman keklop ya waktunya dengan ini siapa kamu teh? Bunda Rahyang. Jadi kadang-kadang bundanya ini itu sibuk gitu. Kadang-kadang mager. Kadang-kadang nggak mager. Ya mager lagi bikin tanaman di depan rumah. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Nah, mengenai Abu Lahab ini udah terkenal Abu Lahab dengan dibuktikannya dalam surah Al-Lahab. Sebetulnya nama beliau bukan Al-Lahab itu tapi adalah bukan Abu Lahab, tapi Abdul Uzza. Ini sesuai dengan nama dewa, mana Lata Uzza. Ini ada sedikit berhubungan kenapa Abdul Uzza ini menentang Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin karena ketika Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah fasda bima tu'maru, jadi agar berdakwah secara terang-terangan, karena kan strateginya sebelumnya dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi kan. Nah, ketika dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad pada waktu itu mengumpulkan seluruh manusia orang-orang Mekah gitu. Orang-orang Mekah mau ikut kumpul karena tadi Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat baik akhlaknya. Kemudian ditambah beliau pun adalah ponakannya daripada pemimpin Mekah pada waktu itu, Abu Thalib. Ngumpul semua tuh orang-orang, termasuk Abu Lahab ikut kumpul. Nah, ketika kumpul, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada orang-orang Mekah pada waktu itu untuk meninggalkan berhala mana Lata dan Uzza. Berarti di situ Nabi Muhammad sudah berdakwah secara secara terang-terangan gitu kan. Kata Nabi Muhammad, tinggalkanlah berhala-berhalamu itu, karena berhala-berhala itu yang akan membawa terhadap api neraka, kira-kira gitu, terhadap kecelakaan sesat gitu. Ya, Abu Lahab sebagai Abdul Uzza itu kan, sebagai hamba Uzza, kesel mendengar Nabi Muhammad SAW berkata untuk meninggalkan berhala mana Lata dan Uzza gitu. Mungkin karena disebut namanya Uzza gitu. Ditambah gelar Lahab ini karena beliau selalu berapi-api, agak sedikit temperamen gitu. Di situ langsung orang yang pertama kali menentang Nabi Muhammad SAW gitu kan, untuk masuk terhadap ajaran Islam, ya Abu Lahab. Ya, meskipun pada waktu itu orang-orang Mekah yang ketika dikumpulkan bingung juga ketika Nabi Muhammad mengajak seperti itu, karena ya bagaimana nggak bingung gitu kan, mereka ini udah berpuluhan tahun, udah ratusan tahun mungkin melanjutkan sesembahan
berhala gitu kan. Suatu waktu Nabi Muhammad mengajak seperti itu. Bingungnya lagi, Nabi Muhammad kan orangnya nggak pernah dusta, selalu jujur gitu kan. Bingung pada tercengang, ngahuleng gitu tadi. Namun dengan lantang Abu Lahab menentang. Nah, inilah beratnya Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab ini adalah orang dekatnya Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad. Paling tidak orang-orang Mekah pada waktu itu pasti memandang Abu Lahab. Pamannya aja nggak percaya gitu kan kepada Muhammad, apalagi saya, apalagi orang-orang Mekah yang lain gitu. Nah, itulah menjadi tantangan yang sangat berat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam pada waktu itu. Yang menentang bukan siapa-siapa, pamannya sendiri. Nah, lalu gimana, Bi? Kan ini sudah berdakwah secara terang-terangan ya. Jadi tentu lebih besar lagi gitu kan tantangannya yang tadi. Ya jelas, pasti. Terus di dalam surat Al-Lahab pun ada yang menjelaskan bahwa tidak hanya Abu Lahab, tetapi istrinya pun Ummu Jamil juga ikut menentang Nabi Muhammad. Itu seperti apa, Bi? Ya, jadi sempat diceritakan ketika di perkumpulan itu, setelah Abu Lahab menentang, celakalah engkau Muhammad gitu kan. Ini Ummu Jamil dia ngelempar batu. Ini bukan perkataan lagi ini Ummu Jamil ini. Dia melempar batu. Ya untungnya nggak kena kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, jadi itu keluarga ini Abu Lahab dan Ummu Jamil menentang. Maka ketika itu turunlah ayat Tabbat Yadah dan menjelaskan ya Abu Lahab akan celaka, begitupun istrinya akan celaka. Dan hartanya nggak akan manfaat, nggak akan bisa nolonginnya. Karena ada sedikit konspirasi. Jadi kenapa Abu Lahab ini menentang ajaran Nabi, padahal Abu Lahab tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW ini benar, tahu ya, gitu kan. Tapi dia takut. Jadi kan sebelum Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad kan mengajak orang-orang terdekatnya dulu. Ya salah satunya Abu Lahab. Ketika Abu Lahab diajak oleh Nabi Muhammad, Abu Lahab bertanya, kalau saya masuk Islam nih, apa yang akan saya dapatkan? Kan gitu. Kata Nabi Muhammad, ya sama dengan orang-orang Muslim yang lain ketika masuk Islam. Kata Abu Lahab, emang nggak ada keistimewaan yang lebih buat saya, karena kan dia orang kaya, orang terpandang, dan orang yang punya jabatan tinggi. Abu Lahab ini, ya Islam nggak membeda-bedakan, kata Nabi Muhammad gitu. Akhirnya dia takut, karena dia takut nasibnya sama dengan yang lain gitu, dengan orang-orang yang lain yang masuk Islam. Masa saya orang kaya disamakan dengan orang-orang yang miskin gitu. Sehingga dia ketakutan jabatannya hilang, ketakutan hartanya hilang ketika dia ikut ajaran Nabi Muhammad. Nah, itu jadi ibarat kalau orang-orang sekarang bilang ya koruptor itu bukan nggak tahu bahwa menyuap itu haram, menyuap itu nggak boleh, tapi koruptor takut kalau nggak menyuap ya gue ketahuan dong, gue miskin dong. Nah, Abu Lahab sama seperti itu. Ini puntennya yang nyindir koruptor. Ya konsepnya seperti itu. Dia tahu benar, tapi dia takut kehilangan sesuatu. Jangan-jangan koruptor juga turunan Abu Lahab. Hanya, saya ingin tahunya. Ya gitulah kira-kira. Ya gitulah ya. Oke, Bi. Menarik ya ini paman Nabi Muhammad yang sangat dekat, tetapi orang yang paling menentang ajaran Nabi Muhammad. Lalu gimana, Bi? Ini setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah terus-menerus terang-terangan, lalu apa yang dilakukan oleh Abu Lahab untuk menghancurkan Nabi Muhammad? Abu Lahab itu selalu berupaya menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Salah satu ya mungkin berawal dari jabatan sebetulnya ya. Jadi kan Abu Lahab pun ingin menjadi pemimpin Mekah, bukan Abu Thalib, gitu kan. Abu Thalib kan orangnya sederhana lah,
dibandingkan Abu Lahab secara kekayaan jauh. Tapi kenapa Abu Thalib yang menjadi pemimpin bukan Abu Lahab? Nih disitulah salah satu muncul sentimen kepada kakaknya, begitu. Dan terus itu mengakar gitu, mengakar sehingga Abu Lahab pun menjadi benci kepada orang yang dekat dengan Abu Thalib. Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya dia sudah tentang. Karena pada waktu itu posisinya Nabi Muhammad ketika dia menjadi Rasul itu apa ya, jadi center lah, jadi orang-orang itu memperhatikan Nabi Muhammad gitu. Dan lambat laun Nabi Muhammad pengikutnya semakin banyak. Ini yang ditakutkan oleh Abu Lahab, dia kesaingan gitu mungkin ya. Berarti di sisi lain juga ada ambisi ya. Ambisi yang menyebabkan kekesalannya terhadap Nabi Muhammad. Iya, karena dulu ini Abu Lahab ini sangat sayang sekali kepada Nabi Muhammad. Begitupun istrinya Mujamil sangat sayang sekali kepada Nabi Muhammad. Saking sayangnya, saking bahagianya ketika Nabi Muhammad lahir gitu kan. Beliau membebaskan semua beberapa budaknya dibebaskan. Sampai beliaulah yang membayar orang yang menyusui Nabi Muhammad. Gitu. Iya, karena kan dulu itu ketika tradisi Arab itu harus disusui oleh orang lain, dan itu kan harus dibayar orangnya. Yang ibu susunya itu ya. Ibu susunya itu kan dibayarnya oleh Abu Lahab. Nah ini saking sayangnya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Cuman tadi kan manusia sifatnya berubah karena sesuatu. Nah Abu Lahab pun berubahlah di situ gitu kan, ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul. Akhirnya Abu Lahab menjadi orang yang sangat menentang Nabi, begitupun istrinya, sampai istrinya kenapa disebut dengan kayu bakar, karena orangnya gitu sok nyundutan gitu kan. Penyebar fitnah mungkin ya. Penyebar fitnah, nggak semua Abu Lahab na api, istrina pembawa kayu bakar gitu kan. Jadinya terus itu mah urumai gitu kan. Nih, kalau soal ya Bang, akhirnya gini, di akhir hayatnya mereka berdua ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau di film-film itu pernah lihat kan, mungkin jadi ada perempuan yang matinya kecil kalungnya sendiri, yaitu Ummu Jamil. Diceritakan Ummu Jamil ini saking kesannya kepada Muhammad, apapun dilakukan. Dia pernah bernazar, saya akan menjatuhkan, akan menzalimi di Muhammad dengan kalung saya ini. Baru ngomong kayak gitu, kalungnya cekik. Akhirnya dia mati oleh kalungnya sendiri. Yang itu tali dari sabut itu kan. Iya, banyak versi lah. Kalau di film kan ada yang kalung, ada yang sebut dengan dia meninggalnya karena kecekek tali gitu. Ya intinya hinalah, dia meninggalnya dihinakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghinakan orang lain, maka apalagi Nabi Muhammad ya, menghinakan Nabi Muhammad SAW, maka oleh Allah pun akan dihinakan sebagai azab mungkin Nabi. Ini yang paling parah lagi adalah Utbah. Utbah ini adalah orang yang membentak Nabi Muhammad SAW. Ini anaknya Abu Lahab ya. Dan menceraikan anaknya di Muhammad. Udah mah anaknya diceraikan oleh Utbah itu, dibentak Nabi Muhammad, diludahi Nabi Muhammad. Ini Utbah. Akhirnya apa, nggak lama kemudian dia berangkat ke suatu daerah, di perjalanan dia diterkam oleh macan, oleh harimau, oleh singa gitu kan, dicebik-cebik sampai mati. Sebetulnya dari tragedi-tragedi, dari kejadian-kejadian yang tertimpa kepada keluarganya Abu Lahab, Abu Lahab pun meyakini bahwa ini karena efek karma selalu menzolimi Nabi Muhammad. Tapi ternyata dia nggak mau kehilangan sesuatu dalam dirinya. Kalau dia mengimani ajaran Nabi Muhammad, dia takut hilang hartanya, dia takut hilang jabatannya. Iya, dia takut posisinya sama dengan orang yang lain. Itu. Dia tahu benar tapi dia nggak mau melakukannya. Dia tahu salah tapi dia tetap melakukannya. Abu Lahab.
Makanya nama Lahab ini diabadikan, bukan Abdul Ujanya. Di sisi lain memang Al-Quran ini nggak mau nama-nama berhala ada di dalam Al-Quran, mungkin itu walau alam juga. Tapi yang jelas Abu Lahab ini lanihan mungkin ya, akan selalu abadi karena orang ini akan muncul lahab-lahab yang lain. Karena itulah manusia. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat lahab, dari sifat Abu Lahab. Begitu. Ini pelajaran yang sangat penting, bagaimana Abu Lahab ini ketika matinya. Jadi kan waktu itu kita pernah cerita tentang perang Badar ya. Nah, jadi ketika perang Badar ini, beres perang Badar ini, Abu Lahab kan nggak ikut. Abu Lahab kan mengirimkan orang untuk ikut perang Badar kan waktu itu. Abu Lahab kan nggak ikut karena pikiran Abu Lahab waktu itu, kalau misalkan nih orang-orang pada kalah dalam perang Badar atau si Abu Jahal mati di perang Badar, dia yang akan jadi pemimpin selanjutnya tuh. Jadi Lahab mah pikirannya gitu mulu gitu kan, sehingga karena obsesinya jabatan-jabatan sehingga melakukan segala cara gitu. Nah, ketika kabar perang Badar dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia sebetulnya senang. Dia senang, akhirnya dia mendatangi orang-orang yang itu. Ada perempuan yang kesal karena Abu Lahab nih nggak ikut perang, malah mencari-cari sok-sok gimana gitu ya. Akhirnya dia dipukul. Abu Lahab ini dipukul, mukanya codak lah mungkin ya. Codak, nah lama-kelamaan codaknya itu bernanah gitu kan, malah timbul kayak bisul-bisul. Jadi penyakit itu nggak jelas, yang jelas bau itu. Jadi makin banyak itu kan nanahnya itu, codaknya, sehingga dia mati dari penyakitnya itu. Berapa hari setelah perang Badar dia mati, meninggal gitu. Nah akhirnya karena bau sama anak-anaknya nggak diurus, ya Allah, itu anaknya sendiri ya yang menikmati harta bapaknya gitu kan, yang dibangga-banggakan oleh bapaknya. Ketika bapaknya mati nggak diurus anaknya, 3 hari bau busuk, nggak diurus. Akhirnya karena udah terlalu bau, dikuburkan Abu Lahab dengan keadaan hina gitu kan, tidak dimandikan berarti. Jangan lagi di kayu ya. digolong-golong, diasupkan karena air, berejar dikuburkan, hanya dilempari batu. Makanya sampai sekarang itu kuburannya bau banget. Kuburan Abu Lahab, kuburan Abu Jahal itu diceritakan sampai saat ini tetap bau. Karena tadi kejahatan yang sangat ada di kuburan Nabi Muhammad gitu. Kalau alam yusuf itulah kisah Abu Lahab yang pada intinya kita jangan sampai gitu terkontaminasi dengan sifat-sifat Abu Lahab. Apalagi kita menentang kebenaran yang bahwa kita tahu itu benar gitu. Seperti itu. Ya gitu Bi. Ya udah cukup lah. Baik sahabat-sahabat, itulah sedikit cuplikan mengenai kisah Abu Lahab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran kisah Abu Lahab ini, yang mana ketika kita menghinakan orang lain, maka Allah lah yang akan membalas dengan azab yang sangat pedih ya Bi ya, dan dihinakan oleh Allah hingga akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.